kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 adalah sebagai berikut. Romawi pertama, berita pelayanan. Yang pertama, kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu 1. Ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 8 WIB. Kedua, ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8 WIB. Yang kedua, kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk ibadah duka cita dan kematian. Yang ketiga, tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah hari Minggu model pertama versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha Bontok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Yang keempat, ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah MM 103,1 MHz. Romawi kedua, berita keuangan. Yang pertama, berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook, Majelis Jemaat GKM Maranatha Bontok, atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Yang kedua, telah disediakan amplop persembahan di lobi sekretariat BPH Maranatha Bontok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil pada saat ibadah Minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah Minggu atau hari raya gerejawi, amplop persembahan hari ulang tahun pernikahan, amplop persembahan hari ulang tahun kelahiran, dan keperluan lainnya. Yang ketiga, berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah Minggu. Yang keempat, kolekte ibadah Minggu atau hari raya gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga yang bersangkutan. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penatua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Romawi ketiga, berita tambahan. Yang pertama, gedung gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Yang kedua, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei tahun 2021 pukul 8 WIB, tidak dilaksanakan secara tatap muka di gereja, tetapi dilaksanakan secara virtual atau rekaman dan disiarkan melalui TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz. Yang ketiga, informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja selanjutnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Yang keempat, ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 4 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Sedra Moga, Liturgus Kepukman Mudan. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 ini disampaikan, dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Baik Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat berdiri. Mari kita memuji Tuhan memakai Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Dan martir mengagungkan-Mu, gereja yang telah menang dan yang diperjuangkan. Mengagung nama-Mu, adanya berkumandang. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari PKJ nomor 58, bait yang pertama dan yang kedua. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam
sejahteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan kami betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmah dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kepelepaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian dan doa firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 98 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Dengan perikop saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenakan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Baik, kita sambut pembacaan Alkitab tadi. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 bait yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Maha
mendiami hati kami, kama kota kuliah. Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang berdoa. Pemberitaan firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman sesuai dengan ketetapan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal 15, Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena oleh kasih kemurahan dan perkenanan-Mu, kami boleh kembali bersama-sama bersatu hati beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, sekalipun kami berada di rumah, di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan hadir menyertai dan memberkati kami semua. Dan dalam ibadah ini kami bersama-sama akan kembali membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kami ingin merenungannya bersama-sama, tapi kami sadar akan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami untuk memahami dan menyelami akan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Oleh karena itu kami berdoa dan memohon, kiranya Roh yang Kudus mengurapi setiap hati kami, sehingga kami bersama-sama dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17 dengan perikop nas kita, perintah supaya saling mengasihi. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu.
Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini penegasan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa bukan mereka yang memilih dia, tetapi dia yang memilih mereka. Oleh karena itu, mereka tidak boleh memegahkan diri seolah-olah bahwa mereka yang paling pantas. Tidak. Tuhan memilih mereka itu karena kebebasan dan kasih-Nya. Semua manusia tidak ada yang istimewa di hadapan Tuhan. Semuanya memiliki kekurangan sebagai manusia yang berdosa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan ini juga mau menegaskan sebaliknya, bahwa mereka jangan merasa berkecil hati dan khawatir karena merasa tidak pantas dan banyak kekurangan. Karena dia yang memilih mereka, dia pula lah yang akan memperlengkapi mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Dan lagi, ketika Yesus memilih mereka menjadi murid-Nya, bukan sekedar hanya menyandang gelar saja menjadi murid Yesus. Tetapi Yesus punya maksud dan tujuan ketika memilih mereka menjadi murid-Nya, yaitu Yesus telah menetapkan mereka supaya mereka pergi dan menghasilkan buah, dan buah mereka itu tetap. Yesus menghendaki supaya mereka bukan menjadi murid yang pasif, tetapi menjadi murid yang aktif, menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan itu tetap. Apa itu buah yang dihasilkan? Yang dimaksud oleh Yesus, buah yang dihasilkan, yang dimaksud oleh Yesus ialah menuruti perintah-Nya. Itu ayat yang ke-10 dikatakan dalam nas kita ini. Jikalau kamu menuruti perintahku. Jadi itulah buah menjadi murid Yesus. Apa itu perintah-Nya? Perintah-Nya dalam ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi maksud dan tujuan Yesus memilih mereka menjadi murid-Nya adalah untuk meneladani dan mengikuti apa yang telah Ia perbuat, yakni supaya mereka saling mengasihi seperti Ia telah mengasihi mereka. Nah, sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita beroleh kesempatan menjadi orang-orang percaya, menjadi murid-murid Yesus. Ini semata-mata karena kasih Tuhan. Bukan oleh karena kelebihan-kelebihan kita dibandingkan orang lain. Bukan oleh karena kita lebih baik, lebih sempurna, lebih suci, dan seterusnya. Tetapi ini adalah kebebasan Allah yang telah memilih kita dan menetapkan kita menjadi orang-orang percaya. Dan ketika kita menjadi orang-orang percaya, sebagaimana Yesus menghendaki murid-murid-Nya saat itu, yakni supaya kita menuruti perintah-Nya. Kita menuruti perintah-Nya, yang seperti dikatakan dalam nas ini,
Perintahnya yaitu supaya kita saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Nasi dan jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah jadi tugas dan panggilan kita bersama sebagai orang-orang yang percaya, yang telah mendapat kesempatan kasih karunia Allah menjadi muridnya. Kita mendapat penugasan dari Yesus, yakni kita harus menuruti perintahnya. Perintahnya ialah supaya kita saling mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kami bisa belajar menghayati akan kebenaran firman-Mu. Daripadanya kami diperlengkapi supaya kami semakin memahami bagaimana seharusnya kami hidup dan menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Yesus. Karena keberadaan kami sebagai murid-murid Tuhan itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Biarlah kami sungguh-sungguh belajar untuk melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yakni untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Kami saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Yesus telah mengasihi kami. Bahkan Ia telah memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, bagi kami orang-orang berdosa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Biarlah kami semakin bertekun di dalam Tuhan untuk menyatakan bagaimana sesungguhnya hidup kami sebagai murid-murid Tuhan, sehingga bisa dikenali oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. yakni kami belajar untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, menuruti sebagaimana Yesus telah mengasihi. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa dan menyerahkan buat seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, di tempat, di rumah mereka masing-masing dalam segala keberadaannya, agar Tuhan senantiasa selalu menyertai, memelihara, dan memberkati mereka. Anak-anak kekasih kami dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka, teristimewa dalam masa-masa pendidikan mereka, dalam rangka mempersiapkan masa depan mereka, Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat, akal budi, kepandaian dan hati yang takut akan Tuhan. Mereka bertekun dan bersemangat di dalam belajar, dalam meraih cita-cita dan harapan mereka, walaupun di tengah situasi kondisi yang sulit yang sedang dirasakan saat ini. Kami menyerahkan mereka sebagai orang-orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia, yang telah banyak berbuat banyak hal bagi kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi pun dalam kehidupan persekutuan dan jemaat. Kau kiranya menjaga, memelihara kehidupan mereka, memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan ketenangan dan kelegaan selalu dalam hidup mereka. Kami juga mau berdoa menyerahkan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit oleh berbagai macam penyakit, terlebih ketika mereka terinfeksi virus COVID-19 ini. Tolonglah ya Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menjamah, Engkau memberkati segala upaya perawatan pengobatan, supaya mereka kiranya berangsur-angsur dipulihkan, diberikan kekuatan dan kesembuhan, dan keluarga diberikan kesabaran dalam menghadapi, dalam mendampingi mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa menyerahkan mereka yang dalam keadaan berduka cita, karena harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tolonglah mereka ya Tuhan, kuatkan dan hiburkanlah mereka senantiasa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih. Tuhan memelihara hidup kami
apapun yang harus kami hadapi di tengah-tengah pergumulan ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Saat ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Nyata sekali kasih dan pemeliharaan Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, di mana kami boleh menjalani kehidupan ini hingga saat ini dengan segala apa yang kami perlukan. Terlebih bagi mereka yang sepanjang minggu ini boleh mengingat dan mensyukuri akan hari ulang tahun mereka. Itu semata-mata kasih kemurahan Tuhan. Bila Tuhan melengkapi sukacita mereka, menyempurnakan sukacita mereka, syukur mereka di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, berkati kehidupan pribadi, berkati kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja dan pelayanannya sekalipun di tengah situasi yang sulit sekarang ini. Tapi kami percaya Tuhan akan terus menyertai dan berkati sehingga pelayanan kami tetap terlaksana, terpelihara akan persekutuan dalam kesaksian dalam pelayanan. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan bersama dalam menghadapi dan mengatasi virus COVID-19 ini. Baik pemerintah, masyarakat, biarlah Tuhan memberikan segala kemampuan hikmat kepada kami semua, sehingga kiranya penyebaran COVID-19 ini dapat secara berangsur-angsur berakhir, bahkan pada saatnya berhenti, dan kami dapat menjalani kehidupan ini secara normal. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh ada banyak hal yang mau kami pinta daripadamu, tapi kami percaya Tuhan mengetahui segala sesuatunya, apa yang sepatutnya bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Tuhan mendengar akan terdoa kami ini, yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Nas pengantar. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik. Ya Tuhan, aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 bait yang ke-6 atau 1 Tawarik 29 ayat 17a. Doa persembahan, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 bait yang pertama dan seterusnya, Puji Yesus. Engkau kasih-Nya,
silakan padanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat pada salib, dosa dihapusnya. Gunung batu dalam harapan abadi, dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, nyatakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya.